Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dari Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-21. Mari bersama kita bermohon kehadiran Roh Allah untuk memampukan kita dalam segala keterbatasan diri, kita dapat menerima, memahami, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan Tuhan menyapa kami melalui kehendak firman-Mu. Mampukan kami dengan Roh Kudus agar kami sanggup untuk dapat menerima, kami mampu untuk memahami dan bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin, tuntun, dan sertai kehidupan kami dikala kami mau merenungkan firman Tuhan. Pada malam ini berikanlah senantiasa ketenangan di hati dan jauhkanlah segala hal yang dapat mengganggu kerinduan kami untuk semakin dekat mengenal Tuhan melalui kehendak firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, hidup bersama sebagai umat Allah. Dalam sebuah rumah yang terdiri dari keluarga luas atau extended family tentu berbeda dari keluarga batih yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga luas, tentu kita mengetahui adanya kehidupan yang berbaur antar generasi. Jadi ada beberapa generasi yang tinggal mendiami di dalam sebuah rumah. Dan karena itu, kalau kita kemudian membayangkan antar generasi, beberapa generasi bahkan yang tinggal dalam sebuah rumah, pola pikir, cara pandang, tujuan, nilai tentang kehidupan itu sendiri dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Situasi ini sangat menguntungkan pada satu sisi, memberikan pengaruh yang baik, tetapi apabila tidak dikelola dengan bijak, menyangkut soal relasi, komunikasi, maka ini akan sangat berdampak yang kurang membawa pengaruh baik bagi kehidupan anggota keluarga. Apalagi ketika kita mengingat perbedaan-perbedaan antar generasi diwarnai dengan perubahan-perubahan zaman yang ikut terjadi dan menyertai di dalamnya. Gambaran ini mau mengajak kita untuk kembali melihat tentang bagaimana kita memandang kehidupan kerajaan Allah yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam sebuah konteks persekutuan, kita belajar memandang keberadaan kita seorang terhadap yang lain. Memang kita memiliki perbedaan, seperti identitas gereja, seperti ibadah ritual kita yang berbeda bentuknya, maupun juga menyangkut pola dan kebiasaan kehidupan rohani kita. Ketika kita menekankan kepada aspek perbedaan, maka situasi ini dapat saling bersinggungan dan membuat keadaan yang tidak searah. Artinya dapat saja menimbulkan satu situasi yang tidak nyaman dalam relasi hubungan antar umat, baik dalam konteks sebuah gereja persekutuan maupun bahkan dalam konteks antar kehidupan gereja. Tetapi bagaimana kita saling memandang kepada kehidupan sebagai satu rumpun anak-anak Allah, bahwa kebenaran yang kita miliki tidaklah dapat kita paksakan menjadi kebenaran kepada pihak yang lain, di mana kita belajar bersama-sama untuk tidak menganggap diri sendiri benar dan orang lain itu salah, baik menyangkut pemahaman, menyangkut tindakan,
Dan karena itu juga kita belajar bahwa dalam satu rumpun kehidupan sebagai anak-anak Allah, kita memiliki bentuk ritual ibadah yang berbeda. Ada yang senang dengan pola ibadah yang khusyuk. Ada juga yang senang dengan pola atau situasi ibadah yang hingar-bingar musiknya. Dan karena itu situasi yang demikian bukan berarti seseorang yang menyukai hal yang tenang, yang sederhana, kemudian menganggap yang lain menjadi salah dan keliru jika berbeda. Bahkan juga di antara kita memiliki pola dan kebiasaan membangun kehidupan rohani juga berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contoh, ada yang senang untuk berdoa pada jam-jam tertentu. Tetapi itu bukan berarti menjadi ukuran mutlak yang kemudian membuatnya harus memaksa kehidupan orang lain untuk melakukan hal yang sama sepertinya, bahwa pada jam-jam tertentu ketika ia dapat mengalami kekhusyukan, keheningan, bahkan sebuah perasaan yang lebih mendalam untuk berdoa. Lalu kemudian ketika orang lain berdoa di luar jam-jam itu, bukan berarti bahwa kemudian ia menganggap diri lebih baik dan orang lain melakukan hal yang keliru. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam situasi inilah kita kembali diingatkan bahwa ketika kita belajar untuk melihat ada pola dan kebiasaan yang berbeda, tetapi sesuatu yang kemudian menghubungkan, membuat seseorang untuk semakin mengalami kehadiran Allah, semakin mau mendekatkan kehidupannya dengan Allah. Bukankah itu sesuatu yang baik untuk kita sama-sama terima, kita dukung, kita syukuri? Karenanya kita memahami melalui teks ini bahwa kerajaan Allah ditujukan untuk semua orang, dan semua orang terpanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Memang kehidupan perbedaan menyangkut keadaan diri kita seorang pada yang lain, itu bukan sesuatu yang dapat kita hindari. Namun kita terpanggil menghargai kehidupan setiap orang dalam kepelbagaian, tentu akan membawa kehidupan yang penuh dengan harmoni, kehidupan yang selaras, dan kita akan merasakan shalom kerajaan Allah itu. Karenanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita jaga dan pelihara kehidupan persekutuan kita sebagai umat Allah. Dalam kepelbagaian apapun yang kita miliki, tapi kita harus betul-betul menampakkan hidup bersama sebagai umat Allah yang mewarisi kehidupan yang dipenuhi dengan damai dan sejahtera Allah. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, biarlah segala kehendak-Mu kami mampu untuk lakukan di dalam hidup, dan Tuhan menopang kami dengan hikmat dan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kehidupan kami bersama sebagai pendengar, agar dalam keadaan apapun kami belajar mengintrospeksi diri masing-masing, dan kami belajar untuk membenahi keadaan kehidupan kami. Kami belajar untuk menghargai kehidupan orang lain yang berbeda, dan kami belajar untuk saling memberikan dukungan. Terima kasih, ajarlah kami untuk tidak merasa diri lebih benar daripada yang lain, tetapi ajarlah kami agar selalu melakukan dan menampakkan kebaikan di dalam kehidupan bersama sebagai umat Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kehidupan yang kami miliki, dan kami pun percaya kehidupan semua kami yang berdoa selalu hidupnya diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam doa ini. Amin.